Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Faizulah Irawan dari kelas 11 IPS 3 ingin menjelaskan tentang kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 ayat, dan 325.345 huruf. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijriah di Padang Arafah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wada, haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Intisari Al-Qurannya. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapi dengan tuntunan sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci yang pelengkap yang berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Nama-nama lain Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Huda, akhirnya Al-Quran sebagai penunjuk seluruh umat manusia. Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembela antara yang baik dan yang buruk. As-Sifa, artinya Al-Quran sebagai penawaran obat penenang hati. Az-Zik, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Al-Kitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibutuhkan. Isi Al-Quran. Adapun isi pokok Al-Quran adalah seperti berikut: akidah atau keimanan, ibadah baik ibadah mahda maupun guru membudak, akhlak seorang hamba kepada Khalik, pada sesama manusia dan alam sekitarnya, muamalah yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, kisah yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang yang ingkar, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut: sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat, aturan, dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah SWT. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin aslinya. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia, terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimaninya dan mengakui, kita termasuk orang-orang yang ingkar atau kafir. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara belajar pembaca, mengaji, baik melalui Iqra, Qiraati, atau yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan mengamalkannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.